Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pada hari ini kita berkumpul di sini untuk memuji dan memuliakan kebesaran Allah atas rahmat pelantikan desa yang diterima oleh adik saudara kita Leonsius Jun Kabusu SKM. Marilah kita bersama mengangkat hati kepada Tuhan atas kesetiaannya membimbing, menuntun anak kita dalam menjalani proses panggilan untuk menjadi seorang pemimpin yang baik untuk melayani masyarakat desa Tufik. Marilah kita sekalian menyatukan hati, memohon penyertaan, perlindungan, dan kekuatan Allah, agar Allah senantiasa tetap mencurahkan rahmat kasih-Nya untuk setiap karya dan pelayanannya di tengah masyarakat. Marilah kita semua berdiri menyambut barisan imam dan para pelayan panti ke altar Tuhan dengan menyanyikan lagu pembukaan. Dan dicintai Tuhan, hari ini kita diajak untuk bersyukur bersama atas apa yang menjadi anugerah dan juga apa yang diperoleh dari saudara kita, teman sahabat Jun Kabusu, menjadi seorang pemimpin di dalam desa Tufik.
Warta-warta suci yang diperdengarkan kepada kita pada hari ini mengajar kita bahwa menjadi seorang leadership atau pemimpin, dia harus menghayati atau menamakan diri sebagai seorang pelayan. Menjadi seorang pelayan itu identik dengan bagaimana kita menjadi pembantu. Menjadi pelayan itu berarti kita siap untuk dipakai di mana saja. Menjadi pelayan berarti kita tidak ada embel-embel atau neko-neko. Kita disuruh, kita jalan. Bapak Ibu umat Allah, saudara-saudaraku yang dikasih dan dicintai Tuhan, tetapi arti dari pelayanan itu terkristalisasi satu maksud dan tujuan yang besar, yakni bagaimana ada loyalitas. Dengan loyal, orang tahu dan mau, orang tahu dan memahami siapa dirinya. Dalam pelayanan itu, orang bisa belajar, orang bisa mau mengarahkan hati, membawa banyak orang, 2 orang, 3 orang pada satu kesejahteraan atau kemenangan. Maka Tuhan mengajak kita untuk bisa menghayati hak dan tanggung jawab kita sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang warga sipil, dan sebagainya. Sadar bahwa di dalam kehidupan kita, banyak kali dalam kehidupan Anda dan saya, kita masih terkontaminasi dengan sikap-sikap apatis. Kita lebih banyak menuntut hak daripada kewajiban kita. Maka dalam peran ini kita menyadari kelemahan dan keterbatasan kita dengan berdoa bersama. Saya mengaku kepada Yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Sang Maria, dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. No
Puji dan muliakan Tuhan dalam lagu kemuliaan. Terpuji Allah Maha Tinggi. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami memuji dan bersyukur kepadamu atas rahmat kasih setiamu yang telah kau limpahkan dalam hidup kami. Teristimewa rahmat panggilan pemimpin dalam desa Yokofeu yang telah engkau limpahkan kepada hambamu Leonisius Jun Kabosu. Kami mohon semoga engkau tetap melindungi, menguatkan dan menolong saudara kami dalam seluruh perjalanan hidupnya dan dalam siara panggilan pemimpin desa yang sangat berharga ini. Kuatkanlah dan lindungilah dari setiap kesesakan sepanjang jalan hidupnya, terutama siara panggilannya sebagai seorang kepala desa. Semuanya kami mohon dalam nama Yesus Kristus, Putramu, Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan bertata, bersatu dalam persekutuan dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Pembacaan dari surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus. Ucapan syukur. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah
yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita, adalah setia. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatan yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga." Demikianlah Injil Tuhan. Baik, silahkan duduk. Yang saya kasih Romo Frankie, yang berbahagia Leonsius Jumboso, Kepala Desa, calon Kepala Desa terpilih yang telah dilantik. John, selamat berbahagia, profesiat bersama seluruh keluarga besar masyarakat. Tema refleksi kita malam hari ini terpampang di belakang saya. Hendaknya terangmu itu bercahaya.
Bapak Mama, saudara-saudaraku sekalian yang saya kasih dalam Tuhan. Suatu ketika 10 tahun lalu, di luar Pulau NTT, di sebuah desa diselenggarakan pemilihan kepala desa. Kurang lebih ada 7 calon kepala desa. 7 calon kepala desa ini mereka sudah menyiapkan berbagai macam strategi. Di antaranya yang disebut dengan tim sukses. Karena itu dalam tim sukses itu dikategorikan beberapa kelompok. Yang pertama, ada seorang calon kepala desa. Di dalam tim suksesnya itu dia menyiapkan beberapa kelompok orang. Yang pertama, tim media. Tim media ini adalah urusannya itu menyusun program calon kepala desanya. Kemudian dia berusaha untuk mempublikasikan entah lewat media sosial atau majalah-majalah untuk masyarakat yang tahu. Dan ternyata dalam penyusunan program, visi misi dan lain-lain strategi, setelah dipublikasikan, kemudian diketahui bahwa ternyata dalam penyusunan program itu anggaran desa tidak mencukupi untuk program yang dilaksanakan. Dia ingin membangun sebuah jembatan di Sungai Kering. Setelah dikoreksi ternyata anggaran tidak cukup. Kemudian dikritik, tim IT itu, tim media itu hilang. Baik, ini yang pertama ini saya sebut dengan sesat malam. Kemudian yang kedua itu di dalam tim sukses itu ada tim provokator. Tim provokator ini mereka berjuang untuk mencari bahasa-bahasa untuk mengadu domba masyarakat dalam wilayah itu. Isu dimainkan sedemikian rupa sehingga kelihatannya situasi masyarakat ini sangat kaos. Nah, kemudian mereka berhasil. Nah, ini saya beri catatan. Ini kan namanya provokator, bukan profesional. Nah, jadi beda antara orang yang profesional dengan orang yang disebut dengan provokator. Yang ketiga itu disebut dengan tim terang. Jadi sejak awal pencalonan itu, ketua tim terang ini selalu mengarahkan calon kepala desanya untuk selalu dekat dengan pastor paroki, minimal masuk misa. Nah, ini namanya tim terang. Tujuannya baik. Tim yang keempat itu disebut dengan tim gelap. Tim gelap ini, ketua tim gelap selalu berjuang untuk urusan adat segala macam, bakar-bakar. Jadi menjelang pencalonan, ketua tim gelap minta calon kepala desanya, kalau saya buat adat 1 kali, itu artinya 500 per minggu. Itu per minggu. Kalau pilihan semakin dekat, setiap kali urusan adat 1 juta. Nah, ini tim gelap. Nah, di sini saya memberi catatan bahwa ternyata dari 4 hal ini kalau dirunut, memang saya hanya mau katakan 1 kalimat saja. Ketika seseorang pikirannya itu gelap, mata tidak akan berguna. Nah, karena itu, kenapa tema di belakang ini muncul? Hendaknya terang mau percaya. Yang pertama, saya kenal John ini paman saya, mamanya Ibu Vero yang mau ini hari ini juga kita doakan, yang adalah istri dari Bapak Gaspar. Nah, beliau sudah almarhum. Saya yakin dia tahu
apa yang kita lakukan hari ini. Apa yang kita lakukan hari ini. Kata-kata di belakang ini mengandung banyak makna di dalam. Yang pertama, calon kepala desa yang sejak awal didukung dan sudah terpilih, John memiliki kapasitas, kompetensi yang sangat baik. Yang kedua, di wilayah ini pun, mulai Fatah Pluto, terus mulai Skufeo, saya tahu teman-teman dari luar negeri, dari Jakarta, dari Bali, Kupang yang pernah singgah di sini, setelah pulang mereka selalu telepon, kampung itu luar biasa, kami senang, sejuk, udaranya hijau, dan banyak potensi yang ada di dalam. Sekarang tinggal pemimpinnya siapa yang bisa menggali itu, membuka pikiran yang gelap ini untuk bisa melihat apa yang ada di dalam. Karena jujur kita sudah terbiasa dengan keadaan di sini, kita tidak mampu melihat itu kecuali orang lain. Karena itu butuh kecerdasan tinggi untuk mampu melihat itu. Dan hal yang menarik dari Injil malam hari ini, yang pertama menjadi garam. Garam dalam tradisi Yahudi, Yunani, itu yang pertama, bahan persembahan yang paling indah untuk Tuhan. Yang kedua, untuk orang Yahudi itu kemudian dioleskan pada daging, kemudian dipersembahkan kepada Allah. Artinya sesuatu yang sangat mulia yang harus dipersembahkan untuk Tuhan. Mana yang ketiga, garam itu adalah pengawet, bumbu dapur paling baik untuk kita mengawet daging atau bumbu yang lain. Kita memberikan catatan yang menarik di sini bahwa orang Kristen atau siapapun menjadi pemimpin, dia harus menjadi antiseptik terhadap masyarakat, menjadi bahan pengawet terhadap masyarakatnya. Minimal kalau dia bodoh, iya kita ajar dia. Kalau mentalnya runtuh, sebagai seorang pemimpin harus angkat dia. Itu disebut dengan menjadi antiseptik terhadap kehidupan masyarakat. Sama halnya ini berlaku bukan hanya untuk pemimpin, tetapi untuk semua orang Kristen. Dia harus menjadi antiseptik terhadap kehidupan ini. Dan tugas kekristenan ya harus begitu. Itu kalau menjadi garam. Coba Bapak Mama ini keluarga besar saya semua, yakin saya, ketika ada seseorang meracuni pikiran seseorang, masyarakat akan hancur. Ini yang maksud saya, dibutuhkan penerangan budi tingkat tinggi untuk kita bisa membantu masyarakat. Kalau pipi rusak tidak apa-apa, telinga dipotong sebelah pun tidak apa-apa. Tetapi kalau masyarakat itu otaknya sudah membusuk, kacau lah dunia ini. Makanya itu kita butuhkan seorang pemimpin yang baik, bijak, punya kecerdasan, punya hati yang baik. Yang kedua dari Injil, hendaknya kamu menjadi terang dunia. Kata terang untuk memperjelas yang gelap. Yakin dan percaya bahwa kitab suci itu kegelapan apapun tidak bisa mengalahkan cahaya terang. Kegelapan kebodohan itu hanya bisa diatasi dengan terang akal budi. Karena itu poin pertama dari cahaya ini adalah pertama, cahaya itu harus jelas. Kekristenan itu harus jelas. A, B, B. Tidak bisa menjadi Kristen setengah-setengah. Tidak ada seperti itu. Identitas kekristenan itu harus jelas. Tanda salib, berdoa, tidak usah malu-malu. Karena di dunia ini tidak ada yang lebih baik daripada bersikap berani, daripada menjadi pengecut. Yang kedua, menjadi terang berarti dia harus menjadi
penunjuk arah. Saya yakin sampai keluar pernah dengan kapal laut berlayar dari sana masuk di sebuah pulau, di situ ada pelabuhan, itu ada lampu mercusuar, penanda bahwa kita hampir sampai di pelabuhan. Ketika lampu itu terang di sana, dia mengarahkan kapal dengan sendirinya. Kapten tahu bahwa dia menuju sana. Itu lampu mercusuar. Nah, jadi seorang pemimpin atau menjadi orang Kristen apapun dia harus menjadi teladan. Teladan. Masih sederhananya menjadi teladan. Kalau misalnya di Fatugloto, desa ini atau kecamatan ini, tidak ada seorang pun yang menjadi pembimbing dan menjadi teladan, saya tidak bayangkan kita nanti seperti apa. Kalau tidak ada seseorang yang menjadi rujukan untuk yang lain, ya hidup juga sia-sia kita di sini. Nah, yakin saja kalau semua orang Fatugloto menjadi rujukan dan menjadi teladan, tidak ada kekacauan di sini. Nah, karena itu, saya tidak mau ada lagi gap-gap di antara kita. Semua satu suara dukung John. Nah, apapun itu dalam sistem demokrasi, suara terbanyak dia yang terpilih, masalahnya sudah selesai. Bisa terima? Harus terima. Kalau tidak terima itu bukan orang dewasa. Yang kedua, kita semua mendukung dengan segala kekayaan dan potensi yang kita miliki, kita mendukung. Dan kalau kita mendukung John, itu berarti John bukan jadi kuda tunggangan. John bukan jadi tunggangan. Dia kepala desa Kufeo. Kepala desa hanya satu dan bukan kepala desa keluarga. Bisa terima bukan kepala desa keluarga? Harus terima. Ini aturan main. Kita semua mendukung dengan pikiran-pikiran yang produktif. Apa yang bisa kita bantu? Apa yang harus dibangun di desa ini? Nah, itu pemikiran-pemikiran kita. Dari tempat ini juga saya menyampaikan terima kasih untuk kepercayaan dari seluruh masyarakat, semua tim yang sudah bekerja sampai John dilantik. Nah, itu artinya setelah dilantik kita semua kembali kepada masyarakat biasa untuk mendukung para desa terpilih. Selanjutnya kita juga berdoa untuk para arwah nenek moyang, terlebih untuk Tuhan Yang Maha Esa untuk selalu membantu dan mendukung segala arah pembangunan yang terjadi di sini. Hanya itu yang saya sampaikan. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdiri untuk mengungkapkan iman dan percaya. Aku percaya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, Engkaulah yang telah menganugerahkan rahmat pelayanan kepada kami masing-masing. Maka sudahlah mendengarkan permohonan yang kami sampaikan ini.
bagi para pejabat gereja. Ya Bapa, lindungilah dan kuatkanlah para pejabat gereja kami dalam menunaikan tugas dan pelayanan mereka di tengah umat-Mu. Semoga kehadiran dan pewartaan mereka menjadi tanda kehadiran-Mu dan dapat meneguhkan serta menguatkan umat-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi para pendidik, penjasa, dan penderma. Ya Bapa, anugerahilah para pendidik, penjasa, dan penderma kami menghibur dan memberikan kesehatan dalam hidup dan usaha mereka. Semoga usaha dan karya mereka selalu Dikau lindungi dan berkati. Bagi yang telah meninggal dunia, semoga Engkau ampuni dosa dan salahnya, serta anugerahi tanah air surgawi. Marilah kita Ya Bapa, lindungilah dan berkatilah seluruh keluarga besar Desa Kupiu, di mana saja mereka berada. Limpahkanlah mereka dengan rahmat, kesuburan, kesehatan, dan kesuksesan, serta jauhkanlah dan mereka dari mara bahaya dan kuasa kegelapan yang memecah belah kerukunan dan persatuan di antara mereka. Marilah kita bagi Kepala Desa terpilih Leonsius Jun Keboso SKM. Ya Bapa, utuslah Roh Kudus-Mu, berkatilah Kepala Desa terpilih yang telah dilantik sebagai Kepala Desa Kupiu tanggal 14 Februari tahun 2023 kemarin, agar hamba-Mu mampu menjalankan tugas sebagai pemimpin yang bijaksana, berwibawa, semoga melayani masyarakat Desa Kupiu. Marilah kita kita semua yang hadir dalam perayaan ini. Ya Bapa, berilah kekuatan, penghiburan, dan pertolongan bagi kami umat-Mu. Semoga kami yang hadir dalam perayaan ini menjadi pewarta kasih sebagai umat-Mu.
Bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas berkat dan perlindungannya yang diberikan kepada Leon Yesus Jun Kabosu yang terpilih menjadi kepala desa Kurvilo. Kita juga mohon keselamatan kekal bagi Ara Rosalia Kolo, Maria Hoar, Veronica Luru, Blasius Edu, Christina Lutu, Teresa Soe, Dominikus Nahak, Petrus Asa, Nenek Betele. Mohon keselamatan kekal bagi arwah Veronica Hoar, Januaria Delia Kabusu, Emmanuel Suarez, arwah Cornelius Tae, Lorenzo Molo, Joseph Price Samara, Bonifacius Asa Seran Sakmus, dan Agatha Kloneno. Kita juga mohon doa bagi anak Famri Francisco Bria yang merayakan hari ulang tahunnya yang kelima pada hari ini. Marilah kita mohon. Ya Bapa, demikianlah doa-doa dan permohonan kami umat-Mu. Semoga Engkau sudi mendengar dan mengabulkannya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Sekarang kita memasuki liturgi Ekaristi. Liturgi Ekaristi merupakan bagian terpenting dalam perayaan Ekaristi. Pada bagian ini kita diajak untuk menyerahkan seluruh hidup dan karya kita sebagai perwujudan iman akan persembahan diri Yesus yang telah datang untuk menebus dosa manusia. Marilah kita mengawali upacara ini dengan mengarahkan barisan Juda dan pembawa persembahan menuju altar Tuhan dengan menyanyikan lagu persiapan persembahan. Altarmu kami persembahkan.
supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, semoga Engkau berkenan memberkati persembahan yang kami unjukkan kepadamu ini dan menjadikannya sebagai tanda kehadiran putra-Mu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Mengarahkan hati kepada Tuhan. Kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan yang Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu, Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahan-Mu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Dan perantaran Kristus itu bala malaikat yang bersuka cita di hadapan-Mu dalam keabadian, menyembah keagungan-Mu. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dan mereka dalam sukacita bersama sambil bernyanyi. Sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar baik kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang. Demi pengampunan dosa, lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku."
Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti dan minum dari piala ini, dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semua kami yang menerima turun darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Dominikus serta semua rohani wahai. Ingatlah akan hamba-Mu Veronica Hoar, Yanoria Dewi Koboso, bersama seluruh keluarga besar yang telah Engkau panggil ke hadirat-Mu. Engkau telah memanggil mereka dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah mereka yang menjadi satu dengan Putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah pula ya Tuhan akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Ingatlah hamba-Mu Leonsius Jung Koboso, tuntunlah dan bimbinglah dia dengan cahaya wajah-Mu, kiranya ia dapat melaksanakan amanat rakyat dengan sungguh bijaksana. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami yang terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Putra-Mu. Dengan perantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan kini dan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudahlah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala kemalangan,
sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damai ku tinggalkan bagimu, damai ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetap perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, yang kurang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan bersamamu. Mari kita membagikan salam damai satu para yang lain. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tubuh Kristus. Umat beriman yang terkasih dalam Kristus, kini kita memasuki upacara penerimaan hostia kudus. Untuk itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain: yang pertama, tamu undangan yang bukan beragama Katolik dan umat Katolik yang belum menyiapkan diri atau ada halangan kanonik dilarang untuk menerima hostia kudus. Yang kedua, umat Katolik yang sudah menyiapkan diri disilahkan untuk maju dengan tertib, sopan dan penuh hormat pada saat menerima hostia kudus. Terima kasih.